إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya maksud daripada penciptaan kita sebagai manusia adalah agar kita mengenal dan mengetahui Rabb kita dengan segala kemuliaan dan keagungannya, mengenalnya dengan kesempurnaan kehendak dan qadratnya, mengenalnya bahwa dialah Rabb yang tiada sekutu dan tandingan, penguasa alam semesta yang memuliakan dan bisa pula menghinakan seseorang, menghidupkan dan mematikannya. Ikhwatal iman, azza wa iyyakum. Mengenal Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya bagi setiap muslim. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesempurnaan, keluasan ilmunya, termasuk cakupan takdir dan kehendaknya. Wajib bagi kita meyakini bahwa apa yang Ia kehendaki pasti terjadi, dan apabila Ia tidak menghendaki, niscaya tidak akan terjadi. Maka wajib pula bagi kita sebagai seorang muslim mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka hubungannya dengan Allah akan kian mulia, sehingga dia dapat menyambut setiap perintah dan menjauhi setiap larangan darinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke kajian tafsir surat An-Nazi'at ini, saya mengajak kepada semuanya agar kita mengikhlaskan niat karena Allah. Kemudian kita jadikan sarana kajian ini atau melalui kajian ini tidak hanya sekedar menambah ilmu, tidak hanya sekedar
memperluas wawasan saja. Tetapi bagaimana dengan kita mengkaji ya kalamullah ya. Tafsir dari juz amma ini akan lebih mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baru di surat An-Nazi'at. Tapi sebenarnya bukan baru di surat An-Nazi'at atau di surat Abasa. Tetapi di sini yang perlu kita jadikan renungan, apakah setelah kita mempelajari kalamullah ya, mulai dari tajwidnya, sekarang tafsirnya, itu lebih mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Lebih membuat kita merasa takut ya, berdiri di hadapannya, merasa takut akan siksaan dan hukumannya. Yang mana sifat ini sebagaimana yang kita ambil pelajaran dari kajian terdahulu akhir surat An-Nazi'at, ini merupakan salah satu di antara ciri penduduk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih ya. Dan satunya lagi wa nahan nafsa 'anil hawa ya. Jadi takut ya, yang dibarengi dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Yang mana itu berbeda dengan takutnya kita dengan ya, hewan buas, takut kita dengan kegelapan malam dan ya, takut secara manusiawi gitu ya. Tapi ini takutnya berbeda. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa takut yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Ya. Nah, sifat yang kedua itu juga ya, dapat kita miliki ya, seiring dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Karena bagaimana seorang itu dapat menahan hawa nafsunya kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berdiri di hadapannya nanti pada hari kiamat, dan menahan hawa nafsunya itu kalau tidak didasari pengenalan ya, ma'rifatullah, pengenalan Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Itulah pelajaran yang kita petik ya di pertemuan sebelumnya, setelah kita diingatkan akan ya, hari kiamat dan segala kengeriannya. Kemudian dijelaskan ya akhir kesudahan manusia. Orang yang bahagia adalah orang yang tempat kembalinya adalah surga. Dan orang yang celaka tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Penduduk neraka cirinya apa? Melampaui batas dan lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Sedangkan ciri penduduk surga, wa amma man khafa maqama rabbih tadi ya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kita belajar dari surat An-Nazi'at ya, agar jangan sampai berbuat melampaui batas dan lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat.
Dan kita dimotivasi agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Takut, ya, merasa takut nanti pada hari kiamat kita berdiri di hadapannya dan menahan hawa nafsu kita. Ini bukan sekedar, ya, pelajaran biasa, namun ini kalau kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, sifat atau kriteria penduduk surga tadi, ya, orang hamba yang tempat kembalinya adalah surga, maka dia akan dengan mudah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat memiliki sifat, ya, al-khauf, khauful wuqufi baina yadayhi wa nahyun nafsi 'anil hawa. Kemudian jemaah, di antara pelajaran yang kita petik dari surat An-Nazi'at lainnya, bahwa Nabi itu sering ditanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya, ya. Namun di sini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi saja tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Beliau hanyalah seorang pemberi peringatan, ya, yang memperingatkan manusia akan hari kiamat. Karena ilmu tentang hari kiamat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Dan di sini ada kata khasyah. Ya, kalau sebelumnya wa amma man khafa, sekarang apa? Innama anta munziru man yakhshaha. Yang kalau dalam bahasa Indonesia al-khauf wal khasyah itu maknanya sama aja, apa? Takut. Namun dibedakan antara khauf dengan khasyah di sini. Tadi, ya, kalau khasyah maka rasa takutnya dibangun di atas, ya, pengenalan yang benar, ya. Khasyatullah, ya, makanya yang memiliki rasa takut semacam ini hanyalah para ulamanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, di sini, ya, di ayat ini Allah berfirman, innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau ini hanyalah pemberi peringatan bagi orang yang takut, ya, akan hari kiamat tersebut. Dan di sini terdapat pelajaran penting jamaah, bahwa yang namanya peringatan itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang memiliki khasyah, rasa takut, khasyah. Karena bagi orang yang tidak takut, peringatan ngeri apapun tidak akan bermanfaat peringatan tersebut. Walaupun sudah ada tanda-tanda, ya, mulai dari bencana, ya, gempa, apalagi banjir bandang, topan dan lain sebagainya, ya. Dan itulah yang manusia, ya. Kalau yang tidak memiliki rasa takut, ya, peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat baginya. Maka di sini pelajarannya apa? Annahu la yantafi'u bil indzari wat takhfif min as-sa'ah illa man yakhshaha. Ya, tidak akan bermanfaat, ya,
peringatan atau ancaman akan datangnya hari kiamat itu kecuali bagi orang yang takut, ya, memiliki rasa khasyah. Kemudian pelajaran terakhirnya dari surat An-Nazi'at ini yang kita belum sempat tuntaskan, ya, bahwa umur dunia ini pendek sebenarnya dibanding dengan akhirat. Mungkin kita karena masih dunia merasa karena kita masih di dunia merasa bahwa seakan-akan hidup kita masih panjang, kehidupan kita ini masih panjang. Padahal sebenarnya umur dunia itu jauh lebih pendek daripada akhirat. Karena akhirat selamanya. Dan kita patut menyadari hal ini, ya, bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Karena umur dunia ini jauh lebih pendek daripada akhirat. Ya. Binisbati lil akhirah umurud dunya qasir. Termasuk sebenarnya umur manusia ini, wa qisar umrul insani fiha. Umur kita di dunia ini juga sebenarnya pendek, singkat. Saking singkatnya, ya, mereka, ya, orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang-orang yang hanya mempertanyakan kapan kiamatnya, namun tidak mempersiapkan diri dari sejak di dunia. Mereka katakan apa? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu. Jadi keadaan mereka, ya, ka'annaha ula'is sa'ilin 'anis sa'ah. Seakan-akan mereka yang selalu mempertanyakan kapan kiamat itu terjadi. Al-munkirina laha, yang mengingkari akan hari kiamat tersebut. Tatkala atau di hari di mana mereka menyaksikannya, ya, mereka merasa bahwa hidup di dunia ini lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya. Mereka, ya, merasakan seakan-akan baru sebentar. Hidup dunia ini sebentar saja. Ya. Tidak ubahnya apa? Illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu fi hayatid dunya illa 'ashiyah. 'Ashiyah itu apa, jemaah? Ya. Akhir siang. Mulai dari zuhur ke sore, ke terbenamnya matahari. Itu 'ashiyah. Jadi sebentar saja. Dan itu sering kita rasakan. Ya. Mulai dari zuhur sampai terbenamnya matahari itu cepat gitu waktunya, seakan-akan cepat. Ya. Itulah 'ashiyah. Sedangkan duha itu awal siang. Mulai dari terbitnya matahari sampai pertengahan siang, itu duha. Namun di sini, ya, makna 'ashiyatan aw duhaha itu juga mengandung makna, ya, 'ashiyah itu malam dan duha itu adalah siang. Ya, siang secara keseluruhan. Jadi malamnya 'ashiyah itu malamnya secara keseluruhan, duha itu adalah siang secara keseluruhan. Ya. Sebagaimana di ayat yang 29 di surat An-Nazi'at ini apa? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Apa yang dimaksud duha di situ? Ya, siang secara keseluruhan. Betapa pendeknya, singkatnya, ya, sehingga kehidupan dunia ini seakan-akan hanya apa? Ya, waktu, ya, tidak sampai sehari, ya, waktu siangnya atau malamnya saja. Baik. Jadi ini sekali lagi yang kita harapkan, ya,
dari kajian ini ya, bukan hanya sekedar kita tahu makna ayat Al-Quran yang kita baca, tapi ada peningkatan iman gitu ya. Jadi ada iman yang bertambah di dalam diri kita, ada rasa takut yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dengan rasa tersebut kita akan semakin mudah di dalam menjalankan perintah Allah dan di dalam menjauhi larangannya ya. Karena sebagaimana yang disampaikan di awal tadi ya, seseorang itu bisa dapat dengan mudah ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya karena pengenalannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, surat Abasa, kita pindah ke surat berikutnya ya. Ini surat yang ketiga di juz Amma. Abasa itu artinya bermuka masam, betul ya? Ya. Abasa wa tawalla, dan surat ini dinamakan Abasa diambil dari permulaan suratnya, Abasa wa tawalla. Namun surat ini juga dinamakan dengan suratus Sakhah ya, surat As-Sakhah dan surat As-Safarah. As-Safarah ya. Ini kata-kata ini juga ada dalam surat Abasa. Dan satu lagi dinamakan pula dengan surat Al-A'ma ya, Anja'ul A'ma. Surat Abasa sebagaimana yang kita amati dari ayat-ayatnya yang pendek ya, kata-katanya atau uslubnya yang lugas, jelas gitu ya, tegas ya. Ini surat Makkiyah. Ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan surat ini memiliki sababun nuzul. Para ahli tafsir sepakat bahwa sebab turunnya surat Abasa ini adalah berkenaan tentang kisah Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibn Maktum ya, radhiyallahu an, yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma. Surat Abasa wa Tawalla itu diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum al-a'ma, yang buta atau tunanetra. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul, ya Rasulullah arshidni. Ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikin. Sedangkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pembesar kaum musyrikin, pembesar Quraisy. Salah seorang pembesar Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum yang buta ini dan menghadap atau menyambut pembesar kaum musyrikin tersebut.
Lalu ya, turunlah surat Abasa ini sebagai teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat ini dimulai dengan itabun latif, bi iftatahat surah bi itabin latifin lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita ya, kaji lebih dalam ya, mulai dari redaksi ayatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata abasa ya, dalam bentuk orang ketiga gitu ya. Dia. Jadi Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, tidak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah teguran yang lembut. Dan ini di sini nanti ada keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam menegur beliau pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan teguran yang lembut. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita. Kenapa kau berpaling? Kenapa kau bermuka masam dan berpaling gitu. Jadi tidak dengan ya, orang kedua. Ya, tidak menggunakan mukhatab. Ya. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling gitu, tidak. Tetapi dia menggunakan bentuk ya ghaib. Nah, siapakah yang dimaksud pembesar Quraisy tersebut? Di sini ya ada keterangan ya, dia ini adalah Ubay bin Khalaf. Ya. Baik, kita baca dulu ya suratnya, mari. Dulu kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي سفرة كرام بررة. Cukup sampai ayat yang ke-16. Abasa wa tawalla, ad-dhamiru ya'udu ila Rasulillah. Dia bermuka masam dan berpaling. Ini kata gantinya kembali kepada Rasulullah. Dan apa yang dimaksud dengan abasa? Ay kalaha fi wajhihi, ya, yakni istankara syai'a bi wajhihi. Itu makna apa namanya? Abasa, ya, bermuka apa tadi? Masam gitu ya. Bermuka masam. Wa tawalla, dan makna wa tawalla artinya berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang seseorang yang buta atau tunanetra kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu an, yang beliau ini sahabat yang buta tunanetra, ya. Dan ini sebelum hijrah. Ini terjadi sebelum hijrah. Jadi saat beliau masih berada di Makkah, ya. Yang ini menunjukkan, ya, ini juga termasuk surat Makkiyah, karena ini turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya. Ini kalau penyebutan surat Makkiyah itu dikaitkan dengan waktu turunnya, ya, karena ada sebagian ulama yang mengaitkan Makkiyah dan Madaniyah itu dengan tempatnya. Jadi ada yang mengaitkan Makkiyah dan Madaniyah itu dengan tempat. Jadi kalau surat itu turun di Makkah, tempatnya di Makkah, berarti Makkiyah. Kalau turun di Madinah, maka Madaniyah, begitu ya. Namun di sini jumhur, ya, mengaitkan Makkiyah dan Madaniyah itu dengan waktu. Jadi waktu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan zaman atau waktu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada surat yang secara tempat turunnya di Makkah tapi disebut Madaniyah, ya. Seperti ada ayat atau ayat, ya, yang di ayat ketiga dari surat Al-Maidah, itu turunnya kan di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu turun di Arafah pada Haji Wada', dan Arafah masuk bagian dari Makkah, tapi itu masuk ke ayat Madaniyah, termasuk surat Al-Maidah itu, ya, itu surat Madaniyah, ya. Ya, sehingga dengan demikian, ya, yang lebih kuat wallahu alam, ya, Makkiyah dan Madaniyah itu dikaitkan dengan apa? Waktu turunnya, ya. Kalau turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, di Makkah atau di sekitarnya, maka masuk Makkiyah. Tapi kalau suratnya turun di Madinah, ya, tentunya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun di Makkah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut surat atau ayat Madaniyah. Bisa dipahami, ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi kembali ke penyebutan surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ini Makkiyah. Baik, yang dimaksud al-a'ma, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, al-a'ma, seorang buta. Maksudnya siapa tadi? Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, ibnu Ummi Maktum.
Jadi sahabat ini tadi sebagaimana yang dijelaskan di awal, ya, ini mendatangi Nabi SAW di saat Nabi SAW ini sedang mendakwahi salah seorang pembesar Quraisy, Ubay bin Khalaf tadi. Ya, karena Nabi SAW ya menginginkan agar ya seorang pembesar Quraisy ini ya diharapkan masuk Islam, sedang didakwahi, sedang mendakwahi, padahal dia masih kafir. Ya, jadi di sini seorang pembesar Quraisy ini kan masih kafir, dan Abdullah bin Maktum, ya, sahabat yang buta ini, dia sudah Muslim, gitu ya. Dan tentunya ketika Nabi SAW ya di sini memprioritaskan ya pembesar Quraisy ini, ya karena kalau ini masuk Islam kemudian dia ngajak pembesar lainnya masuk Islam, maka ini akan menjadi apa? Sebab masuknya Islam ya manusia. Dan memang Nabi SAW ya sangat menginginkan ya agar mereka ini pembesar-pembesar Quraisy ini yang didakwahi ini masuk Islam. Karena dengan masuk Islamnya mereka itu akan membawa apa? Pengikut-pengikutnya. Ya. Namun demikian ini ya pelajaran penting ya di dalam dakwah, dapat memberikan pelajaran yang sangat penting ya, bahwa ya di dalam mendakwahi orang kafir ya itu ya ada prioritasnya seperti ini ya. Namun yang jauh lebih diprioritaskan justru orang yang sudah apa? Menerima Islam juga membutuhkan dakwah. Ya, karena setelah mereka memeluk Islam, menerima Islam, mereka butuh diajari. Ya. Maka di sini dalam dakwah tidak hanya kepada orang kafir saja, sehingga kalau mendakwahi sesama muslim tidak dianggap dakwah gitu. Atau sebaliknya. Ya. Masing-masing ada prioritasnya. Nah, disebutkan bahwa Abdullah bin Umi Maktum ini mengatakan kepada Rasulullah tadi apa? Arsyidni, alimni mimma 'allamakallah. Ajariku apa yang Allah ya telah mengajarimu. Ya. Nah, di kondisi seperti itu Nabi SAW memalingkan wajahnya, ya, karena beliau khawatir, ya, kalau pembesar Quraisy ini, ya, jadi kalau Nabi SAW ya memalingkan wajahnya ke sahabat yang buta ini, ya, Nabi khawatir kalau ya mereka para pembesar Quraisy ini ya mencibirnya dan akhirnya berpaling. Sebagaimana ya perkataan Nabi Nuh, "Wa man araka ittaba'aka illa alladziina hum aradhiluna." Jadi ini persepsi ya, atau pandangan orang-orang kafir itu ya mengira bahwa ya dengan Nabi SAW lebih memperhatikan sahabatnya yang buta ini dipandang apa? Ya, mereka ini kaum yang hina, yang rendah gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW ya dari sisi kemanusiaannya tentunya ya, yang kita pun kadang demikian ya, di satu kondisi kalau kita sedang mengajak ya orang terpandang, kemudian datang orang biasa gitu ya, yang dia juga minta diajari gitu, dalam posisi kita sedang
mungkin mempromosikan Islam ya kepada orang-orang kafir, dan mereka ini ya, para pembesarnya. Kemudian datang ya orang biasa ya yang minta diajari apa? Agama ini. Nah, Nabi SAW ya Allah takdirkan saat itu apa? Beliau bermuka masam dan berpaling dari sahabat yang buta ini. Dan disinilah letak keutamaan Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan yang terbaik atas nabinya. Walaupun di sini ya Nabi SAW berharap agar para pembesar Quraisy itu bisa masuk Islam ya, dan tidak merendahkan Nabi SAW ya, kalau Nabi SAW memandang ke orang buta ini. Namun itu sekali lagi sebatas ijtihad Rasulullah SAW, bukan sama sekali ya memandang rendah atau menghinakan siapa? Abdullah bin Maktum. Tidak. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW di sini yang menjadi apa? Yang ada di dalam benaknya adalah ingin menyebarkan dakwah yang hak ini ya kepada semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia seluruhnya itu sama di sisi Rasulullah. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan teguran yang halus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ya. Di sini pun ya Allah Subhanahu Wa Taala ya menggunakan kata ganti orang ketiga ya dengan kata-kata apa? Dia ya, tidak secara langsung ya kau bermuka masam dan berpaling ya ketika datang kepadamu seorang yang buta. Allah tidak mengatakan demikian. Sudah masuk waktu Isya ya. Silakan muadzin kumandang adzan dulu, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini surat Abasa ini adalah surat yang bercerita tentang hari kiamat ya, sebagaimana ya penyebutannya tadi surat Makkiyah, yang di mana di situ ada dialog ya, munaqasyah dengan orang-orang musyrik yang memang notabene mereka mengingkari hari kiamat. Dan surat ini diawali dengan tadi apa? Teguran yang lembut dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Namun ya sebagian orang yang ghulu ya, karena saking terlalu mengkultuskan Nabi SAW ya, mereka menganggap ya suatu hal yang baik untuk tidak membaca surat ini ya. Jadi ada yang menganggap demikian. Ini ghulu ya, berlebihan ya, mengkultuskan Nabi SAW. Kenapa? Bagi mereka menganggap ini kan teguran ya, karena isinya surat Abasa ini kan ada teguran kepada Nabi SAW. Namun sebenarnya justru kenyataannya surat ini meninggikan kemuliaan, sebagaimana yang jelaskan di situ ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi SAW, keutamaan tersendiri bagi Nabi SAW. Ya, faktanya demikian. Ya. Jadi kita tadi mempelajari ini bukan dalam rangka merendahkan Nabi SAW. Ya. Nabi SAW pun juga tidak merendahkan Abdullah bin Maktum. Ya. Dan teguran ini justru mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi justru surat ini isinya meninggikan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak segan untuk menyampaikan berita ini. Ya, beliau pun tidak segan untuk menyampaikan. Tidak berarti karena ini teguran beliau simpan, tidak, atau beliau sembunyikan, tidak.
tapi beliau sallallahu alaihi wasallam pun tidak segan untuk menyampaikan surat Abasa ini. Ya. Untuk menyampaikan berita tentang teguran tersebut kepada umatnya. Nah, tadi Abasa di dalam bahasa Arab itu artinya apa? Istankara syai' biwajhihi, ya, atau kalha fi wajhihi, ya. Bermuka masam itu kalau dalam bahasa Arab itu apa ya? Menggabungkan antara apa ini? Ya, yang ada di antara dua kening ini. Ya, dahi, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mengerutkan dahi, ya, itu bermuka masam, abasa. Jadi Nabi SAW mengerutkan dahi, bermuka masam, dan juga menoleh, tawalla ini berpaling, ya, memalingkan wajahnya melihat ke arah lainnya, ya. Dan tadi sudah kita jelaskan apa yang menyebabkan Nabi SAW berpaling, ya tadi anja'ahul a'ma, sebabnya karena beliau didatangi seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman anja'ahul a'ma, apa terus? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Tahukah kau? Ya, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tahukah engkau Muhammad? Ya, la'allahu yazzakka, barangkali dia ini ingin menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya dari dosa. Ya, ayu syai'in yuribuka an yatazakka hadzal rajul wa yaqwa imanuhu. Ya. Jadi barangkali, ya orang buta yang datang ini, ya, dia ingin menyucikan jiwanya dan memperkuat apa? Imannya. Yazzakka ay yatatahhara min adh-dhunubi wal akhlaq allati la taliqu bi amthali. Jadi mensucikan dirinya dari dosa dan perilaku atau akhlak yang tidak selayaknya. Ya. Dia tidak berharap apa-apa kecuali itu, gitu ya. Au yadzakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra. Atau ia ingin mendapatkan semacam pengajaran yang itu dapat memberikan manfaat kepadanya, fatanfa'ahu dzikra. Ya. Lalu dia mendapatkan manfaat dari apa? Ya, pelajaran tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghiraukan sahabat yang buta Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Ya, la'allahu la'allahu yazzakka, gitu. Barangkali dia datang ini ingin membersihkan dirinya, ya, dari dosa. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang datang kepadamu mencari ilmu, hendaklah itu yang didahulukan. Hendaklah orang yang mendatangimu untuk mencari ilmu itu didahulukan. Dan lagi-lagi inilah yang dilakukan, ya, oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk mencari ilmu, ya. Dan ini berdasarkan perkataannya, arsyidni, allimni mimma 'allamakallah. Ya. Berilah bimbingan kepadaku, ajariku tentang apa, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, ini menunjukkan bahwa maksud dan tujuan Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW bukan ingin mengganggu, ya, karena beliau sendiri dalam keadaan buta tidak tahu. Ya. Kata-kata arsyidni au 'allimni mimma 'allamakallah ini, ya Rasulullah SAW, bimbinglah aku, ajari aku. Ya. Ini menunjukkan bahwa maksud Abdullah ibnu Ummi Maktum di sini untuk mencari ilmu, ya, bukan ingin mengganggu, ya, dialog, ya,
Nabi SAW dengan pembesar Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang sombong berikutnya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa istaghna, dirinya tidak butuh. Ya. Mereka sebenarnya merasa dirinya apa? Tidak butuh. Ya, orang yang sombong. Siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Ada Ubay bin Khalaf. Ada Utbah bin Rabi'ah. Dan ada Abu Jahal bin Hisham dan orang-orang kafir lainnya. Amma man istaghna. Ya, karena mereka merasa punya segalanya, punya harta, punya kedudukan, ya. Jadi cocok nih, ya. Pas. Mereka ini sebenarnya ya, merasa dirinya tidak butuh, ya. Ya. Fa anta lahu tasadda ay tata'arradu wa tatlubu iqbalu 'alaika wa tuqbilu 'alaihi. Sedangkan engkau malah memberi perhatian kepadanya. Ya. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala menegur cara Nabi SAW. Ya, di dalam berdakwah ini. Yang tadi apa, ini ijtihad, ya. Mengapa orang kafir yang sombong itu, yang sebenarnya tidak butuh dengan dakwah Nabi, tetapi Nabi justru datang mendekatinya. Padahal ada orang yang datang langsung kepada Nabi SAW, tetapi beliau malah menjauhinya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ya. Padahal ma'alaika, tidak ada celah atasmu. Laisa 'alaika syai', ya. Tidak mengapa alla yazakka, kalau dia tidak mensucikan diri. Maksudnya ya, siapa? Orang-orang kafir itu, ya. Kalau mereka tidak mau mensucikan diri, itu tidak mengapa. Nabi SAW tidak mengapa, gitu. Ya. Laisa 'alaika illal balagh, karena ya tidaklah Nabi SAW itu hanya menyampaikan saja. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kalaupun orang kafir itu tidak mau masuk Islam, ya enggak apa-apa. Kau hanya menyampaikan saja tugasnya, gitu. Ya. Tapi di sini ada orang yang sudah menerima Islam dan dia ingin menyucikan diri. Itu yang justru harus lebih diperhatikan, begitu. Dan memang secara logika jamaah, jika para pembesar Quraisy itu masuk Islam, memang akan banyak pengikutnya. Tetapi andai saja mereka itu tetap kafir, maka hal itu tidak jadi masalah dan bukan lagi urusan Nabi SAW. Karena beliau hanya menyampaikan saja. Karena Nabi hanya berdakwah. Perkara hidayah sepenuhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma 'alaika, tidak ada dosa atasmu, ya. Tidak ada dosa pada diri Nabi jika mereka itu tetap kafir, ya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a, dalam keadaan apa? Bersegera, ya, bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ada kata apa? Yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikannya. Jadi ini kebalikan dari kalimat sebelumnya, ya. Ayat yang kelima dan keenam. Jadi ayat yang ke-8 ini sampai dengan ayat yang ke-10 ini kebalikan dari ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-7, ya. Wa amma man ja'aka yas'a, ya, wa huwa yakhsha, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran dan dia merasa takut, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini maksudnya siapa? Ya, Abdullah bin Maktum tadi, ya. Jadi
yang namanya orang kafir itu ya sifatnya apa? Merasa tidak butuh tadi ya. Dan memang musibah kalau orang itu merasa tidak butuh. Ya. Kalau orang itu sudah merasa tidak butuh, itu musibah. Dan biasanya sifat ini akan melahirkan sifat sombong. Ya. Tatkala seseorang merasa sudah kaya, biasanya dia pun sombong. Ya. Kalau dia merasa apa? Tidak butuh dengan yang lainnya. Dia merasa bahwa ya semuanya ini titipan. Dia tidak merasa demikian. Dan kalau sudah sombong, maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan di kajian tafsir surat An-Nazi'at, biasanya akan melampaui batas. Ya. Jadi orang yang merasa cukup, ya, merasa tidak butuh, merasa sombong, angkuh, maka biasanya berikutnya akan timbul kezaliman. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Kenapa malah mendekati orang-orang yang seperti itu? Adapun Abdullah bin Maktum, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu itu ya dalam keadaan bersegera, itu adalah ya datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Yas'a, berusaha. Artinya Abdullah bin Maktum datang itu dengan semangat. Ya. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita jamaah. Hendaknya ketika kita ya beribadah, kita juga melakukannya dengan semangat. Ketika kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmunya juga dengan semangat. Karena waktu yang kita gunakan untuk melakukan ibadah sama. Ya. Waktunya semuanya sama, tapi yang membedakan adalah semangatnya. Ya, yang membedakan adalah semangatnya dan kekhusyuannya di dalam ibadah tersebut. Ya. Ini berlaku dalam ibadah maupun di dalam menuntut ilmu. Waktu yang kita gunakan untuk belajar ya, dalam suatu kesempatan dengan kesempatan lainnya sama. Yang membedakan adalah semangat. Ya, semangat kita tatkala itu. Karena perbedaan semangat inilah yang bisa menyebabkan pahala kalau itu ibadah itu dapat diraih. Manfaatnya ilmu itu dapat diraih. Ya. Makanya di sini ada kata-kata apa? Wa amma man ja'aka yas'a. Jadi tidak datang begitu saja, tapi datang dalam keadaan bersegera, maksudnya apa? Semangat. Memiliki semangat. Kemudian wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut, yaitu Abdullah bin Maktum takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga ya merupakan peringatan kepada kita para penuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, maka hendaknya disertai dengan rasa takut. Ya. Hendaknya disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadi pelajarannya di sini menuntut ilmu bukan hanya untuk mencari wawasan tadi, pengetahuan, tetapi untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya para salaf mengatakan ya, rasa takut itu merupakan puncak dari ilmu. Ya. Dan 3 sifat ini terkumpul pada diri Abdullah ibn Maktum, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ya. Jadi yang pertama apa jemaah? Dia mendatangi ilmu. Ya. Jadi tidak pasif, ada keaktifan. Kemudian yang kedua semangat, dan yang ketiga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ya memiliki 3 sifat tersebut ya di dalam kita beribadah maupun dalam kita menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih di bagian pertama dari surat Abasa.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum